Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai adaptasi, khususnya adaptasi pada tumbuhan. Pengertian dari adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi ini dilakukan oleh makhluk hidup agar tetap bisa bertahan hidup. Sebelum lebih jauh kita bahas mengenai adaptasi, kita pelajari dulu mengenai habitat. Habitat adalah lingkungan tempat tinggal makhluk hidup. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Contohnya teratai, eceng gondok, dan kangkung. Yang kedua adalah tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang lembab. Contoh begonia dan tumbuhan paku. Yang ketiga adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang kering atau mengandung sedikit air. Contohnya kaktus, kurma, cocor bebek, dan lidah buaya. Yang keempat adalah tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi, biasanya berada di daerah sekitar pantai. Contoh tumbuhan bakau. Yang terakhir adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang miskin akan nitrogen. Biasanya adalah daerah di dekat rawa-rawa. Contoh tanaman kantong semar dan venus atau kejora. Kembali ke adaptasi. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan harus beradaptasi agar tetap hidup di suatu lingkungannya. Oleh sebab itu, cara penyesuaian diri yang dimiliki oleh tumbuhan menjadi berbeda-beda disesuaikan dengan habitatnya. Contoh-contoh tumbuhan yang beradaptasi disesuaikan dengan lingkungannya adalah yang pertama, bunga teratai. Bunga teratai tumbuh di air. Tanaman ini memiliki akar sampai ke dasar air. Tanaman teratai memiliki daun berbentuk bundar dan lebar, gunanya untuk mempercepat penguapan. Batang pada tanaman teratai berongga, gunanya untuk membawa oksigen dari daun menuju ke batang dan akar. Tanaman lain yang sama dengan teratai yaitu hidup di air adalah eceng gondok. Tanaman eceng gondok, tangkai daunnya berongga, gunanya untuk memudahkan mengapung di air. Berbeda dengan bunga teratai yang memiliki akar sampai ke dasar air, tanaman eceng gondok ini akarnya hanya mengapung di air. Tanaman selanjutnya adalah tanaman yang beradaptasi dengan mengurangi penguapan. Contoh-contohnya, yang pertama adalah kaktus. Kaktus banyak hidup di tempat yang gersang, panas, sedikit air, atau gurun pasir. Daun pada kaktus berbentuk duri dan batangnya berlapis lilin. Gunanya adalah untuk mengurangi penguapan. Batang pada kaktus tersusun oleh spon. Gunanya adalah untuk menyimpan air yang banyak. Sedangkan akarnya panjang, berguna untuk membantu kaktus mencari air sebanyak mungkin. Tanaman selanjutnya adalah cemara. Cemara memiliki daun berbentuk runcing, gunanya adalah untuk mengurangi penguapan. Yang terakhir, pohon jati. Untuk mengurangi penguapan, dia menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Selanjutnya adalah tanaman kantong semar. Kantong semar ini habitatnya adalah di tempat yang sedikit mengandung nitrogen. Nitrogen itu pada tumbuhan biasanya digunakan untuk pertumbuhan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, maka kantong semar memakan serangga. Kantong semar memiliki kantong di ujung daun untuk jebakan menangkap serangga. Kantong ini menghasilkan nektar untuk menarik serangga. Ketika serangga sudah terjebak di dalam kantongnya,
maka enzim atau cairan yang ada di dalam kantongnya tersebut akan menghancurkan dan melarutkan serangganya. Tanaman lain yang sama seperti kantong semar adalah Venus atau kejora. Tanaman ini memakan serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen juga. Dia memiliki daun yang terbelah menjadi dua dan mengatup saat serangga mendarat di atasnya. Berikutnya adalah tanaman bakau. Tanaman ini biasanya ditanam di bibir pantai yang berguna untuk mencegah abrasi. Akarnya tunjang, gunanya untuk tumbuhan tidak terbawa arus saat ombak laut sedang pasang. Daunnya mempunyai pori-pori yang dapat ditutup untuk mengurangi penguapan. Tunasnya mengapung di air, gunanya untuk melakukan penyebaran di atas air. Selanjutnya adalah Rafflesia arnoldi. Tanaman ini beradaptasi, gunanya untuk membantu proses penyerbukan. Dia memiliki bau yang sangat menyengat, yang berfungsi untuk menarik lalat supaya lalat tersebut membantu penyerbukan. Berikutnya adalah contoh-contoh dari tanaman yang dia beradaptasi dengan tujuan melindungi diri dari musuhnya. Yang pertama adalah bambu. Bambu memiliki bulu-bulu halus yang tajam yang terdapat pada batang. Bulu-bulu tersebut melekat kuat dan menyebabkan gatal jika kita sentuh. Yang kedua adalah belimbing. Buah belimbing pada saat masih muda terasa pahit dan sepat. Gunanya adalah untuk melindungi diri agar tidak dimakan oleh hewan. Tanaman berikutnya adalah tanaman yang beradaptasi dengan cara memiliki batang berduri untuk melindungi diri dari musuh. Tanaman-tanaman tersebut adalah putri malu, bunga mawar, dan salak. Pada tanaman putri malu, dia memiliki daun yang akan mengatup saat disentuh. Yang terakhir adalah nangka, pohon karet, dan bunga kamboja. Tanaman-tanaman ini dapat mengeluarkan getah pada batangnya. Getah dapat menempel ke tubuh hewan yang mengganggunya. Getah yang menempel menyebabkan hewan akan sulit bergerak. Dengan demikian, tumbuhan tersebut akan terhindar dari gangguan-gangguan hewan. Demikian tadi materi dari Ibu. Kesimpulannya, tumbuhan melakukan adaptasi itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, melindungi diri dari musuhnya. Baik anak-anak, semoga kalian bisa memahaminya ya. Sekian dari Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.